Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi. Kita berjumpa kembali dalam acara Kontens Mahanaim. Nah, pokok bahasan yang kita akan bahas pada hari ini adalah apakah kita perlu mengaku dosa kepada manusia? Maksudnya kepada sesama kita, di mana kita telah melakukan dosa atau kesalahan kepada orang itu, apakah kita perlu mengaku dosa? Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang mengaku dosa, sebagian besar dari ayatnya, sedikit ayat yang merunut untuk kepada manusia. Sebab semua tentang pengakuan dosa itu ya harusnya dibawa kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mengampuni dosa. Namun demikian kalau kita kembali, kalau kepada Tuhan pasti, tetapi kepada manusia, apakah kita perlu? Saya akan menjawab dan itu perlu. Ya. Karena sesuatu yang tidak kita bereskan dengan manusia akan memiliki imbas juga kepada Tuhan. Kalau kita mengaku beres kepada Tuhan, dengan Tuhan tidak ada dosa tersembunyi dan sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi dengan manusia kita ada masalah. Itu sama saja kita berbuat dosa. Ya. Dan Tuhan juga tidak berkenan. Jadi seperti tanda salib, arah yang ke atas sana itu adalah hubungan kita dengan Tuhan lurus, dan arah yang ke sini adalah hubungan sesama manusia juga harus lurus. Artinya beres, tidak ada masalah. Membentuk tanda salib yang sempurna. Di dalamnya mengandung tentang pengampunan, perdamaian, dan penyelesaian dari masalah. Merdeka dari masalah. Untuk itu, kalau kita mau mengaku kesalahan atau dosa yang kita buat kepada manusia, adalah perlu, Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ternyata orang yang memiliki konflik satu dengan yang lain, dan orang yang jelas-jelas merasa bahwa dialah penyebabnya, lalu tidak menyelesaikan dengan meminta maaf, atau tadi seperti judulnya tadi, mengaku dosa, mengaku salah, itu akan membawa dampak dalam kehidupannya. Sebab dikatakan di situ, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi orang yang dimintai maaf pun harus legowo dan mendoakan, malah bahkan saling mendoakan. Yang sudah dimaafkan kesalahannya, dia harus mendoakan juga. Ya, orang yang sudah memaafkan, di situ mendapatkan sesuatu kuasa yang besar. Kalau kita masuk di dalam doa, saling mendoakan, supaya dikatakan kamu sembuh. Jadi ada hal-hal penyakit-penyakit yang didatangkan karena orang yang berkeras hati mengaku dirinya benar padahal dia salah. Dan tidak mau mengaku kesalahannya, mengaku dosa. Bukan cuma kepada Tuhan, tapi kepada sesamanya. Sakit di sini tidak selalu berbicara tentang sakit penyakit jasmani, tetapi rohaninya sakit. Ada ketidakberesan. Ya, hati yang tidak dibereskan itu menjadi penghalang untuk orang bisa berdoa dengan benar. Sehingga posisi orang ini dinyatakan tidak benar di hadapan Tuhan. Karena ada konflik. Ya. Ada kepahitan dan atau dia membuat seseorang menjadi pahit, membuat orang menjadi kecewa. Itu bisa menjadi ganjalan dalam hidupnya. Itulah sebabnya ayat ini selanjutnya dikatakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya adalah orang yang berdoa, dikatakan doa orang benar. Benar bagaimana? Kita sudah dibenarkan. Pertama, jelas saja manusia tidak ada yang benar. Kita menjadi orang benar karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Dan kita menjadi orang benar. Urusan dengan Tuhan. Tetapi dengan sesama pun, kalau kita, saudaraku yang Tuhan kasih, membuat kesalahan, berdosa kepada orang itu, ya, yang membawa imbas orang itu menjadi rugi, ya, dipermalukan, atau sesuatu yang membuat orang ini justru imannya jadi jatuh karena perbuatan kita, itu kita juga tidak benar. Harus juga dibereskan.
Caranya kalau kita memang sudah betul-betul anak Tuhan, memiliki kerendahan hati, kita harus berani gentleman mengaku salah. Mengaku dosa kita. Minta maaf. Nah, pada saat itu kita dibereskan semuanya menjadi orang benar. Nah, orang-orang yang sudah benar kepada Allah dan benar dengan sesama, tidak ada masalah ganjalan apapun. Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah sangat perlu untuk kita mengaku kesalahan kita, mengaku dosa kita bukan saja kepada Tuhan, tetapi kepada sesama kita. Dari situ orang akan melihat bahwa kita betul-betul orang yang memang sudah diampuni oleh Tuhan. Orang yang sudah diampuni Tuhan, dia adalah orang yang rendah hati. Dia juga tidak gengsi untuk mengaku salah. Tapi kalau kita salah, berdosa, ngaku benar, itu yang membuat kita jadi tidak benar. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau doa-doa kita mau diindahkan sama Tuhan, milikilah posisi menjadi orang benar. Ya, Yesus sendiri mengatakan, kalau seseorang mau pergi kepada Tuhan memberikan persembahan, lalu melihat saudaranya yang ada ganjalan, Tuhan bilang apa? Tahan dulu persembahanmu, berdamai dulu. Berdamai dulu dengan saudaramu. Baru setelah itu saudara melakukan ibadah, memberikan persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan sangat berkenan. Demikian juga saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita melihat di dalam Injil Matius, pasal 18 ayat yang kelima, di sini juga tersirat perlunya sebuah pengakuan kesalahan atau dosa yang diperbuat orang untuk diakui kepada sesamanya. Dan Yesus mengajarkan hal demikian. Mari kita lihat ayatnya Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, perhatikan, tegurlah dia 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya, orang yang merasa dirugikan karena membawa imbas kesalahan kita, itu juga dianjurkan Tuhan untuk menegur orang yang bersalah, menegur kita yang salah. Dalam tanda petik di sini 4 mata. Kalau orang itu sudah mengakui kesalahannya, dikatakan oleh Tuhan, jika ia mendengarkan nasihatmu, maksudnya dia mengakui, iya saya telah bersalah, saya berdosa sama kamu, minta maaf. Engkau telah mendapatkannya dia kembali. Tetapi kalau dia masih berkeras tidak melakukan itu, tidak mau mengaku dosa, lihat perhatikan. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kalau orang ini ngeyel, tidak mau minta maaf, nggak mau ngaku salah, nggak mau ngaku dosanya, suruh bawa saksi, 2 saksi. Masih juga nggak mau, ya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soal itu kepada jemaat. Dibawa ke forum. Maksudnya di sini jemaat itu adalah di dalamnya di situ ada gembala, penatua, pengurus jemaat. Ya, bukan jemaat keseluruhannya. Artinya di situ dibawa kepada gembala, penatua, pengurus jemaat yang orang tersebut yang bermasalah dengan kita itu adalah bagian dari jemaat yang dipimpinnya. Ya. Bukan maksud secara umum di jemaat ibadah, bukan seperti itu. Ya. Kalau masih juga tidak mau mengaku dosa, ya dikatakan, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, artinya hamba-hamba Tuhan, pengurus gereja yang mewakili jemaat, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengaku kesalahannya, mengaku dosa, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi kita perlu mengaku dosa, karena sehubungan dengan itu ada konsekuensinya secara rohani dan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, apakah kita perlu mengaku dosa kepada orang yang kita salah kepada dia? Perlu. Sebab Yesus pun memerintahkan itu. Kalau sampai kita merasa diri benar, sudah dibawa baik-baik secara 4 mata, tetap kita merasa benar, nggak mau ngaku. Bahwa 2 saksi ini, ya, yang mengatakan bahwa kita memang betul salah, tapi tetap ngotot, ngeyel, nggak mau. Dibawa lagi lebih banyak lagi orang-orang yang mewakili jemaat, dalam ini gembala,
majelis, penatua, pengurus gereja yang mewakili jemaat tetap juga masih berani tidak mau mengaku salah, mengaku dosa. Yesus katakan, anggap saja orang itu seperti orang yang tidak kenal Allah, pemungut cukai. Itu orang-orang yang dibenci oleh bangsa Israel pada waktu itu, yang disamakan dengan pendosa. Dan Bapak Ibu tahu, orang yang tidak mengenal Allah atau pendosa jelas tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi itulah pentingnya kita harus mengaku salah, mengaku dosa kalau kita memang bersalah kepada saudara kita. Itu sangat penting. Kemudian tadi di surat Yakobus juga memberitahu ya, ada konsekuensinya. Kalau kita mau mengaku dosa, konsekuensinya positif. Ya. Mengaku dosa, kita dibebaskan dari segala rasa bersalah dan tuduhan-tuduhan ya, yang menuduh kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak benar. Sudah terselesaikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Hubungannya sudah pulih benar. Dan orang-orang yang posisinya benar, konsekuensi positifnya adalah ketika kita berdoa, doa kita diindahkan Tuhan. Dikatakan besar kuasanya. Mungkin selama ini doa-doa saudara seperti kena penutup rumah kita, Ethernet atau apa, kembali lagi seperti nggak bisa menembus ke sana, ke dalam hadirat Tuhan. Dimungkinkan karena kita adalah orang yang keras hati. Mungkin saudara mengaku dosa sama Tuhan, bagus. Tapi saudara gengsi, tidak mau mengakui kesalahan dosa kepada sesama. Dalam hal ini mungkin kepada istri saudara, kepada suami saudara, kepada keluarga saudara, orang tua saudara. Kalau saudara anak tidak mau mengaku salah dosa sama orang tua, dan itu jadi penghalang hidup kita. Jangan ada lagi penghalang. Akui dosa kita kepada Tuhan, dan juga kita dengan rendah hati mengakui kesalahan yang juga adalah dosa itu kepada sesama kita. Kalau toh orang itu sudah kita menyatakan itu, orang itu nggak mengampuni, kan kita udah ngaku, itu bukan urusan saudara, urusannya dia sama Tuhan. Tapi yang jelas tugas kita adalah jadilah orang yang rendah hati, ya, yang mau mengaku kesalahan, kekeliruan kita. Tuhan mengasihani orang yang dengan rendah hati mau mengakui dosanya, baik kepada Allah dan mengakui kesalahannya juga kepada manusia. Tuhan memberkati. Selaku yang Tuhan kasih, kiranya pokok bahasan yang sederhana ini bisa memberkati kita dan juga bisa menjadi bahan perenungan kita. Apakah selama ini doa-doa kita tidak memiliki kuasa? Dimungkinkan pokok bahasan ini saudara belum melakukannya secara pribadi. Segera berubah, kuasa Tuhan siap untuk menopang saudara di dalam setiap doa saudara. Dan doa-doa saudara, kita, saya dan saudara menjadi berkuasa, diindahkan Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan yang lebih diberkati lagi. Puji Tuhan.